Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberi kami waktu sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, anak-anak-Mu, untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 1 Agustus 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai mucat peak kaduluk, jalahu mutal akarubian. Alayanggo asia sikuna sotu pamucat sianho. Jala pada nihadameoku, naso tupahu mordit. Ninna jaoba sia-si iho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, gunung dan bukit adalah salah satu simbol dari kekokohan, keteguhan. Karena gunung dan bukit tidak akan mungkin dapat berpindah tempat, bergeser, beranjak dari tempat di mana dia berada. Firman Tuhan hari ini menjadikan gunung dan bukit-bukit menjadi sebuah gambaran dan juga perbandingan bahwa gunung dan bukit yang begitu kokoh itu, yang tidak akan mungkin bergeser, beranjak dari tempatnya. Sekalipun itu memang benar-benar akan beranjak, bergeser dari tempatnya, maka sungguh kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah bergeser. Itu firman Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia begitu mengasihi manusia sebagai ciptaannya. Karena manusia adalah miliknya yang telah Dia bentuk dengan tangannya sendiri. Tuhan telah berjanji
kepada umatnya. Umat yang dia pilih, umat yang dia kasihi. Bahwa dia akan terus mengasihi umatnya. Meskipun begitu seringnya umatnya tidak setia kepada Allah. Tidak taat akan apa yang Tuhan telah perintahkan dan tuntunan-tuntunan yang dia telah tunjukkan kepada umatnya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ya dalam sejarah perjalanan umat pilihan Allah, umat Israel, begitu seringnya mereka memberontak, mereka meninggalkan Tuhan, mereka pergi kepada ilah-ilah lain, mereka bersandar kepada kekuatan dunia ini, mereka menyakiti hati Tuhan dengan segala kejahatan, dengan semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi semua kejahatan, ketidaksetiaan umatnya tersebut tidak pernah membatalkan kasih setia Allah terhadap umatnya. Semua ketidaksetiaan umatnya itu tidak mengubah Allah menjadi tidak setia dengan apa yang sudah Dia janjikan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan hanya umat Israel yang ada di dalam sejarah, tetapi juga kasih setia Allah yang tidak beranjak, yang tidak pernah bergoyang itu juga ditujukan untuk setiap kita, anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, sama seperti orang Israel. Begitu seringnya setiap kita juga sesungguhnya melukai hati Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan, kita lebih banyak mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Bahkan kita berlari kepada kekuatan dunia ini. Mencari pertolongan, bersandar kepada hal-hal yang menurut kita lebih kuat, lebih menjanjikan daripada Allah sendiri. Allah yang begitu mengasihi kita, yang adalah pemilik hidup kita. Namun saudara-saudara sekalian, Allah tidak pernah melakukan hukumannya itu setimpal betul dengan apa yang kita sudah perbuat. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kalau hari ini saya masih boleh memberitakan firman Tuhan, dan saudara-saudara sekalian masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita semua masih boleh mendapatkan kehidupan, bukan karena kita sesungguhnya cukup layak, atau karena kita mungkin menjadi orang yang begitu setia kepada Tuhan. Setiap kita ada hingga hari ini adalah hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Adalah karena Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya terhadap kita semua. Oleh karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar untuk benar-benar mensyukuri bahwa kita telah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mengasihi kita dengan penuh kasih setia. Namun ingatlah, jangan pernah mempermainkan kasih setia Allah. Kalau Allah begitu bersabar dan setia terus mengasihi kita, sementara kita hidup di dalam ketidaksetiaan, jangan berpikir bahwa Allah itu dapat kita bodohi. Bahwa Allah itu bisa kita permainkan. Meski Dia adalah Allah yang setia. Namun ingatlah, Allah juga adalah Allah yang adil. Yang akan memberikan ganjaran bagi setiap pelanggaran-pelanggaran ketidaksetiaan kita. Oleh karena itu mari kita belajar mensyukuri dan memakai kasih setia Allah itu sebagai sebuah kesempatan anugerah yang membuat kita belajar menikmati hidup ini dengan selalu penuh pengharapan, penuh keyakinan. Yakinkan hidup kita selalu dicintai oleh Tuhan. Yakinkan Tuhan tidak akan pernah berubah dengan janji-janjinya. Yakinkan hati kita bahwa Tuhan merancang hidup setiap anak-anaknya kepada yang terindah, sehingga meski mungkin hari ini kita, saudara saya mengalami
banyak hal yang sulit, banyak hal yang menyakitkan, banyak keadaan yang di luar yang kita harapkan. Tapi percaya dalam keadaan itu pun kasih setia Tuhan tidak berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur dari hidup kita. Dia mengasihi kita. Percaya dalam setiap keadaan yang sulit-sulit itu juga Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya yang lebih besar. Dia melatih kita untuk boleh melihat dengan lebih lagi ya kasih setianya di tengah-tengah setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu mari terus kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk hidup terus-menerus di dalam tuntunannya, belajar untuk menghargai setiap anugerah kasih setia Tuhan yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Meski begitu seringnya kami tidak setia, kami melakukan hal-hal yang melanggar firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih kesetiaan yang tidak pernah berhenti itu. Ajarlah kami Bapa juga untuk belajar hidup setia dan taat di hadapan-Mu. Hidup selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus hidup setia seperti Tuhan yang setia selalu mengasihi kita. Sampai jumpa.